Pemirsa, puluhan warga di Probolinggo, Jawa Timur bongkar paksa peti jenazah pasien COVID-19 karena menolak jenazah dimakamkan secara protokol kesehatan. Aparat akan memproses hukum semua yang terlibat. Puluhan orang membongkar paksa peti jenazah Saida, wanita berusia 35 tahun yang meninggal terkonfirmasi COVID-19 di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka menolak jenazah dimakamkan secara protokol kesehatan. Padahal sebelumnya, keluarga telah bersedia kalau jenazah dimakamkan sesuai dengan prosedur COVID-19. Petugas tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. Tigasan Wetan itu dilakukan di luar prediksi Satgas Kecamatan dan Desa. Kenapa? Karena berawal saat mediasi di Rumah Sakit Tongas, keluarga sudah diedukasi bahwa proses pemulasaran akan dilakukan dan disetujui. Karena ini sudah dilakukan pembongkaran, maka akan dilakukan tracing termasuk proses hukum yang sepertinya melanggar undang-undang kekarantinaan. Saidah meninggal dunia di RSUD Tongas Minggu siang. Sebelumnya, almarhumah mendapat perawatan medis dengan hasil swab PCR positif COVID-19 dengan riwayat penyakit asma. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya fenomena bongkar paksa peti jenazah COVID-19 juga terjadi di sejumlah daerah. Keluarga berebut paksa jenazah karena menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Pengambilan paksa peti jenazah COVID-19 sebelumnya terjadi di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tak hanya merebut, warga juga dengan brutal merusak dan menghancurkan peti jenazah. Teriakan histeris keluarga korban membuat warga semakin brutal. Jenazah kemudian dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Pasien merupakan seorang wanita 35 tahun dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo selama sepekan. Masih dari Jawa Timur, di Bondowoso puluhan warga menggeruduk sebuah musola setelah mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 berinisial MN. Mereka pun membuka paksa peti dan mengangkat jenazah untuk dimandikan, disolatkan dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Tak hanya itu, setelah mengeluarkan jenazah, warga beramai-ramai membakar peti yang terbuat dari kayu. Seluruh warga yang terlibat kemudian diwajibkan mengikuti tes PCR. Tim Liputan iNews. Pemirsa, acara musik dangdut yang digelar anak kepala desa Gading di Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif terkait dugaan protokol kesehatan. Polres Malang memanggil sejumlah saksi terkait penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara dangdutan yang digelar anak kepala desa Gading di masa PPKM level 4. Sebelumnya acara dangdutan yang digelar anak kepala desa tersebut viral di media sosial karena membuat kerumunan. Namun kepala desa Gading membantah acara tersebut melanggar protokol kesehatan dan berdalih gelaran dangdutan hanya syukuran keluarga. Kan apa Pak? Itu memang pembukaan kafe, pembukaan apa? Itu pertama. Yang diundang itu siapa saja sih Pak? Yang nggak ada diundang ya keluarga. Oh, keluarga saja. Berapa orang Pak itu? Ya berapa? 15. 15 orang. Ya, pemirsa, polisi memasang sayembara berhadiah uang tunai bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan buron pelaku begal ambulans yang sedang membawa pasien COVID-19. Hingga kini dari 7 pelaku, polisi baru berhasil menangkap 1 orang. Hingga kini 6 pelaku begal ambulans pengangkut pasien COVID-19 di Rejang Lebong, Bengkulu masih buron. Polres Rejang Lebong akhirnya meminta bantuan masyarakat dengan memasang sayembara berhadiah uang tunai 5 juta rupiah bagi yang memberikan informasi keberadaan para pembegal. Sayembara sengaja dipasang polisi karena posisi para pelaku kemungkinan berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sebelumnya polisi berhasil meringkus 1 pembegal ambulans berinisial DS 21 tahun, warga Kepala Curup Kecamatan Biduriang di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun. Kasus pembegalan ini sebelumnya viral karena para pelaku pernah membegal ambulans yang baru saja mengantarkan pasien COVID-19 untuk dirujuk ke rumah sakit. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari perburuan begal ambulans sudah bergabung bersama kami Kapolres Rejang Lebong AKBP Puji Prayitno. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore Mbak April. Baik Pak Puji, sebenarnya apa tujuan adanya sayembara yang dilakukan ini? Begitu sulitkah Pak mencari informasi mengenai kasus ini Pak? Sebenarnya kasus ini tidak sulit ya, karena memang beberapa kasus dalam kasus pembegalan ini kita terungkap semuanya. Dan bukan sayembara sebenarnya, karena memang medan di Rejang Lebong, khususnya di daerah Pinduriang, itu berbeda dengan medan yang di perkotaan. Untuk pelaku, semuanya bersembunyi di perkebunan. Jarak antara desa dengan kebun yang di hutan itu 6 jam sampai 8 jam. Tentunya di sana tidak ada sinyal handphone. Nah, untuk itu kita mencoba menggunakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan Kamtibmas. Apalagi ini kasus yang atensi, di mana para begal ini pada tanggal 3 Juli kemarin, sekitar jam 1 itu membegal dari tenaga nakes kita ambulan. Adapun modusnya, mereka menggunakan modus lama, yaitu menebar payung, paku payung. Kemudian paku payung itu kena ban, terus ban itu kempes. Nah, saat ban kempes, ya, mereka melakukan aksinya. Baik, sudah ada satu pelaku yang diamankan. Tidak adakah informasi Pak atau menggali informasi dari pelaku tersebut? Apa tujuan membegal ambulans begitu? Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka D. Jadi mereka melakukan aksinya beberapa kasus, tujuannya yaitu untuk membeli narkoba dan minuman keras. Kenapa yang dibegal ambulans? Tidak adakah rasa empati begitu? Mungkin bisa kendaraan lain yang dibegal? Mungkin karena faktor pendidikan, Mbak. Faktor pendidikan, mereka sistem acak. Jadi siapa aja yang menabrak paku, kemudian banyak kempes, ya dilakukanlah aksi tersebut. Tapi rata-rata korbannya adalah ambulans begitu ya Pak? Untuk korbannya banyak dari masyarakat luar Kabupaten Rejang Lebong yang kebetulan malam melintas di situ dan mengganti ban. Baik, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian Pak untuk membantu masyarakat juga mengusut tuntas kasus ini? Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres, kita melakukan upaya penyelidikan, kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat, peran serta masyarakat, bagaimana masyarakat ikut menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Sehingga kasus ini bisa terungkap. Dan nama baik dari kecamatan, khususnya kecamatan Pinduriang, dapat dipulihkan nama baiknya tersebut. Ini tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat. Baik. Apakah sudah ada petugas yang dikerahkan Pak di titik-titik lokasi rawan dari pembegalan? Untuk anggota kita laksanakan patroli, kemudian di sana juga kita buat camp. Kita buat camp yang diisi oleh personel dari Polres maupun dari Polsek. Kemudian kita juga tiap malam melakukan, selain patroli, kita juga mengadakan pengawalan gratis. Jadi setiap masyarakat yang mau masuk maupun keluar Rejang Lebong dari daerah Sindang Kelingi sampai ke PUT, kita kawal sampai ke Lubuk Linggau. Baik, ancaman hukuman dari para pelaku ini apa Pak? Adapun yang kita terapkan pasal 365 KUHP, yaitu ancamannya 9 tahun. 9 tahun penjara. Untuk proses lebih lanjutnya lagi, pelaku ini apakah memang dari jaringan besar Pak? Untuk pelaku ini sebenarnya jaringan besar sudah kita ungkap semuanya. Yang untuk yang senior di sana udah kita ungkap. Terus ini hanya sekelompok mereka aja, ada 7 orang. Ini ada yang pemain lama, kemudian merekrut pemain baru. Karena dalam penangkapan saudara D ini ada perlawanan, maka kita lakukan tindakan tegas secara terukur. Sudah berapa lama para pelaku ini melaksanakan aksinya?
Untuk pelaku ini satu orang residivis, terus yang kita tangkap ini sebagai otak pelakunya juga telah melakukan tindakan yang sama, namun belum terungkap. Laporannya ada di Polsek. Untuk yang 4 orang itu baru sekali melakukan, untuk yang 2 senior. Baik, kita doakan agar segera diusut tuntas kasusnya dan tidak ada lagi pembegalan yang terjadi di sana. Terima kasih Pak sudah bergabung di Anyu Sore. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk meminta keterangan keluarga Herianti Tio. Anak Aki Dio Tio ini membuat kegaduhan melalui dana bantuan fiktif 2 triliun rupiah. Menindaklanjuti pemeriksaan Herianti terkait kegaduhan dana bantuan 2 triliun rupiah, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk meminta keterangan keluarga Herianti Tio termasuk kakak Herianti. Polda Sumatera Selatan juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi Herianti karena butuh 5 hari untuk mengetahui hasilnya. Laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Herianti sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolda Sumatera Selatan. Tim ada yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Herianti, karena yang bersangkutan kan di sini hanya sendiri, yang lain ada di Jakarta, dan tim saat ini masih berada di Jakarta, belum selesai melakukan pemeriksaan. Sampai saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan ke SPKT kemarin. Polemik sumbangan bodong bermula saat keluarga Akidi Tio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Namun nyatanya sumbangan tak kunjung cair. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Resah dengan ketidakjelasan sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Akidi Tio, seorang pengusaha warteg meluncurkan program 2T. Bukan 2 triliun, melainkan sumbangan 2T berupa paket nasi dengan 2 telur dan sayur yang dibagikan setiap hari kepada warga yang membutuhkan. Kasus sumbangan sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akidi Tio yang belakangan diduga fiktif ternyata memantik pengusaha warteg untuk melakukan aksi nyata. Warteg Karisma Bahari Elegan yang berada di Jalan Taman Marga Satwa Raya Jakarta ini mempunyai program 2T untuk membantu warga yang kelaparan. Kasus sumbangan sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akidi Tio yang belakangan diduga fiktif ternyata memantik reaksi pengusaha warteg untuk melakukan aksi nyata. Warteg Karisma Bahari Elegan yang berada di Jalan Taman Marga Satwa Raya Jakarta Selatan ini meluncurkan program yang juga disebut 2T untuk membantu masyarakat yang kelaparan. Kira-kira 2T yang dimaksud ini apakah 2 triliun ataukah sesuatu yang lain? Ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama pemilik Warteg Karisma Bahari Elegan, Mas Sony Mahendra. Selamat siang, Mas. Sehat? Sehat. Mungkin bisa dijelaskan 2T ini apa sih? Kita kan apa 2 triliun seperti keluarga itu. Ya, terima kasih Mas. Ini sebenarnya kita ngadain program 2T itu emang ya jujurnya kita bersumber dari kegaduhan yang sumbangan 2 triliun itu gitu kan. Jadi kan ada nimbulkan pro dan kontra, terus sekarang ada yang katanya nggak jelas segala macam, daripada rame yang menimbulkan narasi yang berbeda, perpecahan gitu, baik kita ngadakan aja langsung real action gitu, nyata aja kita kasih 2T, tapi 2T-nya 2 telur gitu, jadi kita ngasih paket 2 telur, nasi dan sayur buat warga siapapun yang membutuhkan seperti itu gitu. Kita kasih ke pengendara motor, warga yang datang, terus bahkan mobil pun pengendara mobil juga pernah kita kasih juga gitu, dan kalau dia mau berarti dia memang membutuhkan, tapi kadang beli lauk lain juga seperti itu. Sebanyak 300 porsi paket nasi lengkap dengan lauknya 2 telur dan sayur dibagikan secara cuma-cuma selama bulan Agustus kepada masyarakat yang membutuhkan. Program 2T ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari Jakarta, Fikirian, Yulia Lorena, Muhammad Khorudin, iNews melaporkan.